قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'i hunayya rasulullah susan ila sultanan ya syekh Abdul Qadir Al-Jilani subhanallah sayyid bin Masayib ala hadrati wa sallallahu alaihi wa hadrati ala hadrati ya syekh Maaf laki-laki wadana Sayyidu Ta'ifa al-Imam Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi al-Hadrati al-Hadrati Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi al-Hadrati khususan ila musannif hadal kitab al-Syekh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadha zaman wa sa'iril awliya syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtasa arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih ditakdirkan Allah untuk bersama-sama kita lanjutkan istiqomah kita, wirid kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan ini semua pertanda bahwa kita memang dikehendaki Allah untuk menjadi hambanya yang soleh, hambanya yang baik. Wa man yurid fihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan fahamkan, ya, yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan ini memang pertanda Allah memang ingin memahamkan kita pada agama Islam. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita lanjutkan. Insya Allah ini kita masuk di bab 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Faslun, pasal baru. Wa alaika bizuhdid dunya. Hendaklah engkau menjadi orang yang zuhud fit dunia, terhadap dunia. Apa zuhud itu? Ada banyak maknanya. Ini salah satu tema sentral di dalam kajian tasawuf. Zuhud ini menempati posisi yang atau porsi yang cukup banyak, karena urusannya nanti bagaimana hati ini tidak cinta, tidak condong kepada dunia. Maka para ulama as-sufiyah itu banyak memberikan definisi apa zuhud, bagaimana zuhud itu.
Fa innahu, maka sesungguhnya zuhud itu basyirus sa'adah, adalah bebungah ya, kebahagiaan as-sa'adah yang penuh dengan kesuksesan, artinya kebahagiaan yang sejati. Wa mudhirul inayah, zuhud juga melahirkan inayah, perhatian Allah, pertolongan dari Allah. Wa inwanul wilayah, dan zuhud juga menjadi semacam tanda ya, penanda kewalian seseorang itu memang kekasih Allah atau bukan ya. Itu bisa diukur dari seberapa dia zuhudnya. Maka ada ulama yang sangat ekstrim di tasawuf, tapi ekstrim dalam konotasi yang baik ya, bukan ekstrim yang negatif. Ekstrim dalam arti sangat ketat. Di dalam zuhud itu beliau mengatakan zuhud itu membenci dunia. Geting. Nah, jadi kalau orang Jawa itu maknanya apa? Geting terhadap dunia. Jadi membenci dunia dalam arti membenci dunia yang al-mata'ul ghurur, yang penuh dengan tipu daya. Jadi kenikmatan dunia yang menipu kita, yang melenakan kita, melalaikan kita dari mengingat Allah, itu patut dibenci. Gara-gara ngumbah mobil, sore-sore lali gak sholat asar, moro-moro wis maghrib. Gara-gara nyuci mobil tadi. Itu kalau sufi-sufi yang keras tadi, yang ekstrim tadi itu, bisa-bisa mobilnya itu langsung disedekahkan, Mbak. Itu contoh, pernah diberikan contoh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau sore hari, siang menjelang sore, itu jalan-jalan di kebun kurmanya. Punya kebun kurma yang luas. Lalu Sayyidina Umar itu senang gitu ya. Orang lihat kebunnya itu sedang berbuah itu senang sekali. Sayyidina Umar senang, akhirnya masuk ke kebun itu, dilihat-lihat, seger-seger tumbuhannya. Sudah waktunya panen sebentar lagi. Enak, anginnya sepoi-sepoi, kerasan di situ. Di kebun kurma itu. Sampai akhirnya beliau tidak terasa cukup lama, kemudian beliau hendak ke masjid. Kira-kira, wah, kayaknya aku wis kesuwen iki di mana? Kebun tadi itu. Kayaknya keasikan iki wis wayahe jamaah salat asar. Begitu Sayyidina Umar berjalan menuju masjid, ternyata berpapasan dengan sahabat yang lain. Wah, kemana wahai Amir Mukminin? Lah, ini saya mau ke masjid jamaah. Loh, bagaimana jenengan? Sholat jamaahnya sudah selesai. Lah ini kita ini baru pulang dari masjid untuk jamaah sholat asar, sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Sayyidina Umar. Langsung Pak nangis Sayyidina Umar. Gara-gara terlena, keenaan lihat kebun kurma. Saya ketinggalan sholat jamaah asar. Betapa ruginya saya. Akhirnya nelongso, Pak. Sudah. Wis kebun kurmaku itu tak sedekahkan, saya tak wakafkan. Wis sapa sing gelempek. Itu berapa hektar kebun kurma sak tanahe. Kalau kita apa begitu ya? Ngumbah mobil terus kesoren sampai wis maghrib gitu, lu. Lalu mobilnya dikasih enggak. Itu cukup sulit ya. Apalagi di zaman sekarang yang sangat
materialistis orang zaman sekarang kan, ukuran itu serba dunia sekarang itu. Ini satu tema yang cukup sulit bagi para ulama, para mubalik, para ustadz untuk menyampaikan ke publik tema zuhud ini agak sulit sekali di zaman yang serba materialis gitu. Yang serba semua diukur dari materi, dari harta, dari dunia dan seterusnya. Nah, bagaimana menyampaikan ke publik bahwa dunia itu nggak penting di saat semua orang sedang menganggap penting? Ini satu tantangan tersendiri ya. Berat memang. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi itu tadi ya yang disampaikan, orang yang zuhud itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati karena dunia dengan pesonanya, dengan daya tariknya itu bisa melenakan orang dari mengingat Allah, mengingat akhirat dan mengingat mati, bahkan kehilangan waktu. Maka sesungguhnya mencintai dunia itu bisa berbahaya ya. Wa kama anna hubbad dunya, nah ini seperti halnya bahwa sesungguhnya hubbad dunya, mencintai kemewahan, kenikmatan dunia itu adalah ra'su kulli khati'atin, pangkal dari seluruh dosa atau kesalahan. Itu tadi, gara-gara seneng ndeloki kebun, gara-gara seneng ndelok idonyo, lali ketinggalan sholat. Terjadi betul sekelas Sayyidina Umar itu apalagi kita yang keimanannya masih Senin Kemis begitu. Sayyidina Umar masih bisa ditipu. Nah, Al-Quran menyebut sebagai mataul gurur, tipu daya. Nah, kenapa disebut tipu daya? Karena sejatinya dunia tidak seperti itu. Satu, dia tidak langgeng, tapi kita mengira koyok-koyok langgeng. Dua, koyok-koyok nikmat yang benar-benar hakiki yang sejati, padahal tidak. Dia hanya nikmat yang hanya kulit saja, tidak langgeng dan tidak pernah menyentuh sampai dengan kebahagiaan yang sejati. Maka itu tadi salah satu unsur yang membahayakan, kata para ulama, kehebatan dunia itu adalah sihirnya. Apa? Sihir apa? Sihir bahwa dia seolah-olah bisa membungkus ya, mempackaging dirinya itu penting, dirinya itu berharga, dirinya itu luar biasa itu. Padahal sama sekali tidak penting. Nah ini kita harus bisa menaklukkan sihirnya dunia itu tadi. Maka mencintai kenikmatan dunia itu bisa menjadi pangkal dari seluruh dosa atau kesalahan. Kadzalika yakunu buhduha ra'sa kulli ta'atin wa hasanatin. Maka membencinya, nah ini ya, menurut ulama yang agak ekstrim, membenci dunia itu menjadi pangkal daripada kebaikan-kebaikan dan ibadah semuanya. Ketika kita sudah tidak berorientasi pada materi, pada dunia, maka bisa menjadi otomatis kita itu menjadi orang baik. Karena dia menjadi pangkal sentralnya. Karena kita orang sudah tidak butuh pada kenikmatan dunia, artinya orang itu tidak pamrih. Kalau dia tidak pamrih, dia bisa lebih ikhlas, lebih tulus terhadap orang. Karena dia tidak pamrih, tidak butuh pujian, tidak butuh popularitas, cari follower, enggak. Karena memang pamrih, tidak pamrih.
Kalau orang itu zuhud, ya, dia tidak gila pada jabatan, maka yang dilakukan pun akan semuanya berorientasi pada kemaslahatan, ya. Bukan semata-mata cari popularitas tadi, cari nama baik, cari reputasi, tidak. Tapi memang kemaslahatan. Yang maslahat bagaimana? Oh, dia nggak nyari jabatan. Kalau orang cari jabatan, dia akan mencari kebijakan yang aman-aman saja, yang disukai sama publik. Tidak mencari maslahat. Itu. Ini yang berbahaya, menjadi pokok atau pangkal daripada dosa atau kesalahan. Orang yang membawa agama tapi dia na'udzubillah ceramah kemana-mana, tapi untuk tujuan duniawi, rusak pasti agamanya. Meskipun yang dia sampaikan Quran dan hadis, Pak. Tapi karena berangkatnya hatinya menyampaikan itu dari kecintaan pada dunia, hawa nafsu, maka keberkahan ataupun nur ilmu dari Allah itu tidak akan nyampe kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat malah salah dalam memahami agama. Beragama kok tapi tambah keliru, beragama kok korupsinya masih tinggi, kok semakin spiritual kok semakin arogan misalnya, kok semakin tampilannya semakin islami kok semakin sombong. Loh, kok aneh gitu. Nah, ini semuanya berangkat dari situ. Motifnya, niatnya beragama itu apa? Banyak public figure yang kalau orderan proyeknya itu semakin sepi, dia memilih untuk hijrah. Akhirnya jadi rame lagi, ya. Jadi trending lagi, jadi perhatian publik lagi. Karena kalau berdekatan dengan isu-isu keagamaan di Indonesia itu laris, misalnya. Akhirnya banyak orang hijrah atau banyak orang yang tiba-tiba login, ya. Karena ternyata ada keuntungan di dalam beragama, misalnya begitu. Dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau orang itu zuhud, misalnya dia itu menjadi pejabat pun, ya, menjadi manajer atau direktur atau apalah di perusahaan, tidak harus jabatan pemerintahan, ya, maka orang itu tidak akan pernah mengkhianati kepentingan perusahaannya, tidak akan pernah nyeleweng, tidak akan pernah macam-macam, tidak akan berani, karena sudah tidak butuh pada dunia. Tapi kalau orang cinta dunia, hubud dunia, akan terus dalam hal apapun, dimanapun posisinya, akan terus berpotensi melakukan dosa dan kesalahan. Wayakfika lan cukup ing sira muzhidan apa ni perkara kang getingake fit dunya kepada dunia, annallaha ta'ala sammaha fi iddatin mawadi'a min kitabihi mata'ul ghurur. Jadi cukuplah bagi kita menjadi dasar, untuk menjadi cita-cita kita kepingin jadi orang zuhud adalah di mana Allah sendiri, ya, menegaskan di beberapa tempat di dalam kitabnya Al-Quran bahwa dunia itu mata'ul ghurur. Itu Allah sendiri loh, sang pencipta dunia. Itu melabeli, menamai dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan-kesenangan yang menipu, ya, kesenangan yang melalaikan dan seterusnya. Jadi mata'ul ghurur. Wa qala al-Hasan rahimahullah, sedangkan Syekh Hasan Al-Basri, ya, itu menyebut mata'ul ghurur
kahudrotil bustani wala bil banani. Kalau kita menerjemahkan mataul ghurur itu kesenangan yang bujuk-bujukan, itu kalau letterlek ya, secara lafaz. Tapi maknanya, secara makna, kata Syekh Hasan Al-Basri, ini seorang tokoh tabi'in, mataul ghurur itu maknanya adalah seperti kahodril bustan, ya, seperti kebun-kebun yang hijau tadi. Nah, kita kan kalau lihat kebun yang rindang itu kan seneng, lihat kebun teh misalnya gitu, seneng pasti. Bagus, kayak di kebun teh itu di Malang atau di mana ya, atau panjenengan mungkin tahu yang lebih bagus di daerah Temanggung, Wonosobo, masya Allah, lihat kebun itu seneng memang. Kebun teh atau kebun ya apalah, kebun bunga matahari misalnya, bagus banget kalau jejer di pegunungan. Wala bil banani, dan juga seperti mainan anak-anak, kata Syekh Hasan Al-Basri. Maka dia tidak pernah membuat kita puas. Itu hanya pesona sesaat saja. Padahal kalau kita tinggal di kebun teh itu ya bosen kok. Gitu. Nggak ada yang awet kita seneng terus di dunia ini, nggak ada. Kata Syekh Hasan juga seperti lak bil banani, seperti mainan anak-anak. Kita yang punya anak kecil di rumah, punya mainan ya, itu paling lama berapa sih dipegang sama dia, dibuat mainan? Paling lama seminggu itu sudah lama sekali. Kebetulan saya punya anak kecil tuh, kalau minta mainan itu, antusiasnya luar biasa ya, minta belikan ini itu. Begitu 3 hari sudah nggak dipegang, 3 hari, seminggu sudah paling pol, itu sudah hebat ya. Gak mungkin, sudah juarang sekali. Kayaknya 3-4 hari sudah ditaruh di kotak mainan, sudah rusak, sudah apa, sudah nggak dipegang. Meskipun masih utuh nggak dipegang, bosan ternyata. Nah itu mataul ghurur itu begitu, ya. Kenikmatan yang menipu itu ibarat mainan anak kecil tadi. Gak akan mungkin kita seneng terus, tuh gak ada. Coba kita analogikan, kalau kita punya mobil baru, masya Allah seneng. Apalagi pas ngelepas plastiknya tuh, waduh, stereo no plastiknya ya kan, wah, interiornya ada plastik, seneng, wah, seneng pasti. Velgnya masih baru, bannya masih baru, seneng. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seneng dipakai, seneng. Nanti 6 bulan sudah agak turun senengnya. Ya sih seneng, tapi sudah beda ya, sudah beda. Terus 1 tahun, 2 tahun wis ketok lawas pisan. Aduh wis metu anyar pisan. Yang di jalan raya sudah keluar seri terbaru, seri cross atau apa. 4 tahun, 5 tahun sudah wis. Gak akan mungkin ya dilus-lus, nah wis males. Nah itu. Rumah juga begitu, sama Pak. Sama. Awal renov, alhamdulillah seneng. Habisnya ratusan juta, seneng. Tapi nanti 2 tahun, 3 tahun sudah pol sudah. Apalagi kalau 5 tahun, biasa wisan, biasa banget, ketinggalan wisan. Seperti itu terus Pak. Handphone apalagi, masya Allah. Handphone itu malah nggak ada, paling senengnya seminggu aja pakai HP baru itu. Setelah itu udah biasa. Pakai handphone 15 juta untuk WA, pakai handphone 1,5 juta juga untuk WA saja, tidak dipakai lain-lain, sama saja. Yang dibuka yaitu grupnya RT, grupnya RW, alumni SMA, alumni SMP, grupnya pensiunan, itu aja sudah. Handphone 15 juta sama handphone 1,5 juta, sama saja. Nah itu loh. Koyok-koyok, nanti kalau saya pakai HP yang puluhan juta bisa bikin konten begini. Ternyata nggak pernah bikin konten.
Ternyata itu ya mata'ul ghurur. Itu maksudnya. Jadi seolah-olah itu kayak menyenangkan, kayak bakal wah, enggak seperti itu. Makanya kalau banyak quote atau banyak meme-meme di medsos itu, saya ya Allah kalau punya uang 5 miliar sudah tenang ya Allah. Enggak. Sekali-kali tidak. Kalaupun Anda punya uang 5 miliar, Anda tetap akan resah. Akan tetap gelisah. Apapun alasannya. Entah karena Anda resah, stres mikiri menjaga 5 miliar itu, ataukah Anda stres untuk dibuat apa ini? 5 miliar itu dibuat usaha kah? Dibuat investasi rumah kah? Akhirnya gegeran debat sama istrinya, tambah stres lagi. Perkara mempergunakan uang 5 miliar. Padahal waktu gak duwe-duwe ya rukun-rukun aja gitu. Ini mata'ul ghurur itu begitu, selalu seolah-olah bayangan-bayangan itu. Seolah-olah dia itu menyenangkan, menenangkan, langgeng dan seterusnya. Tidak. Wa qala Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah ta'ala. Ini seorang ulama besar ya, Abu Thalib Al-Makki ini. Mungkin kitabnya tidak terlalu banyak ya, tidak seperti ulama-ulama lain, tapi satu karya beliau yang paling terkenal itu kitab Qutil Qulub. Apa ya Qutil Qulub itu? Intisari hati, jadi mutiara hati. Kitab ini menjadi salah satu kitab rujukan utama Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Luar biasa. Qutil Qulub. Ini yang menulis beliau, Abu Thalib Al-Makki. Ini seorang ulama alim besar. Beliau berkata, mata'ul ghurur ismun lil jifati wal maitati, jifatil maitati. Mata'ul ghurur itu sebetulnya identiknya itu disematkan kepada bangkai, ya, bangkai mayat. Jadi kalau kita ada bangkai ketemu bangkai tikus atau ini sudah jadi bangkai itu, kucing atau apa, ya, apakah kita mau mengambil bangkai itu meskipun untuk hiasan atau nggak mau pasti. Nah dunia itu sebetulnya itu, kata si Abu Thalib Al-Makki, dia itu receh sekali. Apa ya, Allah sendiri itu loh kayak ndak kolu sama dunia itu. Apa ya, memang Allah menciptakan dunia itu hina sudah. Dunia dengan mata'ul ghururnya ya, dengan kesenangan yang menipu itu hina sekali dunia itu. Seperti bangkai tadi. Karena dia seperti bangkai Pak, makanya diobral, diberikan sebanyak-banyaknya untuk orang kafir. Andaikan dunia itu penting sekali, andaikan dunia itu adalah segala-galanya, tidak mungkin Allah mengobral kepada orang kafir, tidak mungkin. Karena yang paling Allah cintai ya orang mukmin, orang yang iman. Kenapa kok Allah justru beri banyak pada orang-orang kafir? Anda lihat itu daftar orang terkaya di Indonesia. Yang Islam berapa? Dari 10 orang mungkin cuma 1 atau 2. Paling-paling cuma Pak CT. Lainnya kan tidak ada yang Islam tuh. Apalagi kalau terkaya di dunia, Elon Musk, Jeff Bezos, siapa tuh, Bill Gates dan seterusnya, gak ada. Semua dunia itu diberikan kepada orang-orang kafir. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang berharga, yang sangat kebahagiaan sejati pada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Itu harusnya sudah menjadi pertanyaan ya, kritis buat kita. Loh kok orang-orang kafir itu malah dikasih orang? Itu tandanya dunia itu tidak penting sebenarnya.
receh, remeh. Bahkan kata Abu Thalib Al-Makki seperti bangkai. Nah, cuma kita ini nikmatnya itu tidak diberikan sekarang. Nah, bedanya cuma di situ, Pak. Kita diberikan kenikmatan yang sejati, abadi, kekal selama-lamanya, tapi tidak diberi sekarang, nanti. Kenapa sih kok diberi nanti? Saya butuhnya 5 miliar itu sekarang gitu loh. Kata Allah, karena dunia itu tidak mampu mencakup balasan sholat kita, itu tidak mampu. Saking kecilnya, saking hinanya dunia, tidak mampu menampung sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat saja pahalanya lebih baik daripada dunia wa ma fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha. Mau diberikan di mana, Pak? Lah kan 5 miliar cukup? Tidak cukup. 5 miliar itu sebentar, Pak. Anda pegang 5 miliar. Ya, sama belikan Hyundai Palisade sudah tinggal 4 M. Sama belikan rumah di sini yang tingkat sudah tinggal 2 M karena harganya sudah di atas 1 M kan kalau di sini kalau. Ya, berarti cuma beli rumah sama Hyundai Palisade sudah 3 M. Sisa 2 miliar. 2 miliar untuk apa? Sebentar paling habis, Pak. Dengan habis kurs dan seterusnya. Habis sudah. Apalagi nanti kena tipu investasi bodong ya. Ikut haji furoda 500 nggak kembali uangnya kan gitu. Furoda 500 juta orang 2 1 M nggak bisa berangkat, sudah habis. Ternyata cepet, Pak, menghabiskan 5 M itu. Remeh ternyata. Ternyata uang 1 miliar tidak bisa mengantarkan orang untuk ke Baitullah. Karena itu bukan urusan uang, tapi urusan panggilan. Urusan panggilan. Maka Allah tidak akan pernah memberikan hadiah ya, memberikan penghargaan kepada orang mukmin itu di dunia, karena dunia nggak bisa mencakup itu tuh nggak bisa. Kita cuma disuruh sabar sebentar. Sebentar, nanti kalau kita itu sudah mati, balasan itu sudah kita rasakan sudah. Wal akibatu lil muttaqin. Itu artinya. Kalau orang mengatakan nanti habis Isya ada undangan, Pak, walimah, itu dinamakan apa? Ba'da Isya. Ba'da itu kalau di dalam Arab itu sesudah. Kalau diartikan kan sesudah ya. Akibah itu juga sesudah, akhir. Tapi beda antara ba'da dengan akibah. Kalau ba'da itu sesudah Isya itu, meskipun nanti acaranya jam 9, itu ba'da Isya. Ada jarak, ada spare antara Isya dengan jam 9, jauh ya, jauh. Tapi bisa menggunakan kalimat ba'da Isya itu bisa. Tapi kalau jenengan menggunakan akibat Isya, berarti itu artinya mari Isya tet. Nah, beda ya. Kalau ba'da Isya nanti jam 9, jam 10 itu ba'da Isya. Bahkan jam 12 juga ba'da Isya. Tapi kalau Anda menggunakan akibah itu sesudah tapi tet. Bahasa Jawa ini apa? Tet. Mari Isya persis sudah. Wal akibatu lil muttaqin. Allah tidak menggunakan kata ba'da di dalam Quran itu. Akibatu lil muttaqin. Sesudah orang yang bertakwa itu mati, persis setelah dia mati, dia bisa langsung merasakan nikmat. Begitu jasadnya dimasukkan ke liang lahat ini, Pak, melewati antara ini tanah, ini lubangnya, melewati begini, bles, dia langsung merasakan nikmatnya alam barzah. Nikmat kubur sudah dirasakan. Begitu jenazahnya melewati batas antara tanah dengan liang lahatnya, belum sampai ditutup kuburannya, belum sampai, sudah merasakan wanginya. Orang kena wangi itu nikmat, Pak. Ya,
Kalau kita masuk ruangan ada bau bukhur, enak. Wah iki, apa mana? Mari bau bukhur mambu gule gitu kan. Wah ya sudah sediakan ini. Sudah karpet sudah digelar, ruangannya wangi, ada gule, ada bau gule, bau sate. Belum ketemu satenya sudah, wah iki mari ini enak. Nah, orang wal akibatul lil muttaqin itu orang yang bertakwa akan merasakan nikmat dari Allah itu segera setelah dia mati, Pak. Tidak akan lama itu. Makanya kata Allah, sebentar, sik ta. Mari ngene cuma kan awak dhewe gak sabaran gitu. Dikira suwe gitu, padahal ndak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hassarallahu ta'ala dunya fil lahwi wal la'bin. Waladhi fil lahwi wal labil lalladzina la yaltafitu ilaihima akilun. Dan sungguh Allah telah meringkas dunia itu, istilahnya mensimpulkan dunia itu fil lahwi wal la'bin seperti senda gurau dan permainan belaka. Itu cuma permainan belaka. Karena hidup di dunia itu yang melenakan ya, tapi bukan yang tentang ibadah seperti ini. Kalau ibadah seperti ini justru ini bukan urusan dunia, ini akhirat. Cuma timingnya, waktunya di dunia. Maka harta, jabatan itu masih netral, Pak. Netral. Dia bisa menjadi akhirat, dia bisa menjadi dunia. Kita punya uang, punya harta, kalau kita wakafkan, kita sedekahkan, dia menjadi akhirat. Dia bertransformasi, berubah. Nanti konversinya berlipat-lipat dengan kurs akhirat. Jenang ukuran mata uang akhirat, dikurskan nanti. Hitungannya Allah nanti. Kalau kita sedekah untuk masjid, wakaf untuk masjid 1 juta, kursnya berapa? Terserah Allah. Berlipat-lipat nanti. Kalkulatornya pakai kalkulatornya Allah, bukan kalkulator kita. Tapi kalau kita punya uang 1 juta dibuat jajan, dibuat kuliner, ya sudah. Menjadi dunia, menjadi ujung-ujungnya kita ke toilet tuh. Mengeluarkan apa itu? Kotoran. Jadi 1 juta bisa menjadi kotoran, 1 juta juga bisa menjadi akhirat. Maka dunia bisa menjadi mata'ul ghurur, bisa menjadi mazra'atul akhirat. Apa? Ladang. Ya, pertanian bagi akhirat. Nanti panennya nanti. Saiki nandur dhisik. Itu mazra'atul akhirat. Maka kita harus nandur. Jenenge nandur ya soro, Pak. Panas-panas, dingklu apa? Nunduk nanggone sawah seperti petani itu. Terus dari pagi matahari menyengat sampai menjelang siang nanti. Panas, capek, lelah, iya. Tapi nanti waktu panen raya, kalau panjenengan nggak nandur padinya, tidak nandur jagungnya, ketika panen raya orang bersuka cita, Anda ngaplu. Terserah mau ikut yang mana. Itu. Sekarang kita berbuat baik, kita sholat, kita sedekah, belum ada hasilnya. Jangan diminta di dunia. Jangan minta di dunia. Eman-eman. Kita membaca surat Waqiah, kepingin dikasih harta di dunia, eman-eman. Seket nandur, seket cukul kok kepingin dipanen, gak oleh apa-apa mangke. Ya dapat tapi ya segitu, kecil. Ngopeni masjid jadi takmir. Jangan diminta di sini. Balasan Allah itu jangan diminta di sini. Lah terus yang diminta di sini apa? Tidak usah, wong kita sudah dijamin rezekinya. Yang diminta itu keberkahan. Keberkahan pada
rezeki, keberkahannya. Kita nggak minta balasannya amal kita, enggak. Kita diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, keberkahan yang dicari. Eman Pak, Allah sudah menyiapkan panennya nanti di akhirat, kok diminta di dunia? Eman, dia dikonversi nanti dari nilai akhirat dikurskan dengan nilai dunia. Dapatnya ya cuma segitu. Ada orang seperti itu, ada. Di dalam satu hadis qudsi nanti hadis yang sahih itu ada banyak sekali orang yang nanti beramal sekian seolah-olah amal akhirat. Tapi nanti ketika yaumul hisab ternyata kosong wadahnya, nggak dapat apa-apa. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana amal saya? Dulu saya sholat, ngaji, puasa, zakat, haji. Mana kok ndak ada? Ya karena kamu dulu sudah mbok panen di dunia, sudah mbok petik. Kamu dulu sholat tujuannya dunia, riya, cari follower, cari popularitas. Sudah, kamu di dunia sudah populer toh, sudah mbok petik hasilnya. Jadi seket cukul langsung dijabut. Nandul pari seket cukul dijabut, gak dapat apa-apa, kosong, cuman rumput saja. Kata Allah, sudah kamu panen di dunia. Ya itu. Wong kamu minta balasan pada makhluk, minta pengakuan, validasi, penghargaan, minta harta dan seterusnya. Sudah, kamu sudah panen, gak dapat apa-apa di sana. Na'udzubillah. Orang yang rugi serugi-ruginya. Maka jangan sampai kita ini menghubung-hubungkan ya, ibadah dengan minta materi di dunia. Na'udzubillah. Jangan Pak, jangan. Mintalah keberkahan. Keberkahan itu dari Allah, bukan pada materi. Air ini bisa manfaatnya bertambah terus kalau diberikan keberkahan oleh Allah. Air ini netral. Kalau dia hasil gosap, ya enggak barokah. Masih labelnya santri, hasilnya mencuri atau gosap, enggak ada keberkahan dong. Minta keberkahan dari Allah. Caranya harus halal, minta keberkahan, doa sama Allah. Beda nanti. Ada unsur keberkahan, sama-sama airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dunia itu seperti senda gurau kalau memang hanya untuk mencari-cari kepentingan yang sesaat, yang tidak bertujuan pada akhirat. La yaltafitu ilaihima, maka janganlah menoleh ya alaihima kepada orang-orang yang bertujuan ya kepada dunia itu. Akilun, siapa orang yang berakal. Wala ya'ruju alaihima, dan juga jangan condong kepada senda gurau dan permainan daripada dunia. Illa kullu ghabin jahilin, kecuali orang-orang yang yaitu yang bodoh ya, yang tidak menggunakan akalnya, terlena oleh dunia. Faqala Allah Ta'ala wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun ya. Illa ghairi dzalika. Itu sudah firman Allah begitu. Bahwa tidak ada kenikmatan al-hayatud dunya, kehidupan di dunia, illa laibun walahwun, kecuali hanya senda gurau dan permainan belaka. Agul-agulan anak ya. Anak saya sekolahnya bayarnya itu 30 juta masuknya. Masya Allah. Jadi kalau dulu itu agul-agulan anak itu prestasi Pak ya. Sekolahnya negeri, karena dulu yang diukur kan prestasi, tes. Jadi orang ini anak ini IQ-nya tinggi. Kalau dulu masih lumayan gitu. Yang diukur itu prestasi atau kecerdasan. Meskipun itu juga kalau untuk agul-agulan itu juga bermakna duniawi. Tapi sekarang lebih parah. Yang dipamerkan itu bukan prestasi anaknya, tapi kemampuan orang tuanya membayar SPP itu.
Semakin mahal sekolahnya itu semakin membanggakan itu ya. Jadi sekolahnya uang masuk, uang infak. Jadi istilahnya uang infak itu 30 juta. Nanti per bulannya SPP-nya bisa 2 jutaan. Itu agul-agulan ya. Cusok dengan bangganya begitu. Kira-kira anaknya nanti lulus jadi Ultraman atau Iron Man gitu mungkin ya, kalau sekolahnya bayarnya sebegitunya itu. Nggak tahu tujuannya apa. Ila ghairi dzalika wa'lam anna zuhda fid dunya li ahlihi naimun ajilun wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.